Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang diagram Cartesius. Nah, coba buka student book halaman 41. Nah, di video semalam, di akhir video sudah dijelaskan tentang cara menggambar diagram Cartesius. Kalau diagram Cartesius itu terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bilangan positif dan bilangan negatif. Sumbu X sama seperti garis bilangan biasa. Dia horizontal, ke kanan dia bernilai positif, ke kiri dia bernilai negatif. Sedangkan sumbu Y dia vertikal. Kebalikannya adalah ke atas dia bernilai positif, ke bawah dia bernilai negatif. Inilah yang dinamakan sebagai diagram Cartesius. Nah, bagaimana kita menggunakan diagram Cartesius tersebut? Nah, diagram Cartesius selalu ditandai dengan dua angka. Contohnya seperti ini. Di halaman pertama ini ada titik 1, minus 6. Kita lihat di sini sambil dibuka bukunya biar mengerti. Itu artinya 1, minus 6 itu artinya di diagram Cartesius angka 1 itu menandakan angka di sumbu X. Sedangkan angka minus 6 itu angka di sumbu Y. Bagaimana menentukan titiknya? Titiknya ditentukan berdasarkan setiap sumbu. Kita mulai dari sumbu X. X bernilai 1, positif, berarti ini adalah X, ini adalah sumbu X. Maka angka satunya adalah di sini. Kemudian Y bernilai minus 6. Y bernilai minus 6. Maka Y kita lihat yang sumbu Y. Sumbu Y yang vertikal dia harus minus 6. Nah, angka 1 dan minus 6 ini masing-masing ditarik garis lurus sehingga titik-titik ini berhubungan. Angka 1 menuju ke minus 6, angka minus 6 menuju ke 1, sehingga terjadilah pertemuan antara titik 1, minus 6. Nah, di titik pertemuannya inilah disebut sebagai titik 1, minus 6. Kita sudah punya satu titik. Oke, titik lainnya kita coba adalah titik yang paling belakang. 1, minus 3. Oke, sama. Kita 1, minus 3 1, minus 3 1 itu di sumbu X dan minus 3 itu sumbu Y. Maka X1, X-nya positif 1. Ini kembali. Y-nya minus 3. Y positifnya di atas, Y minusnya di bawah, minus 3. Maka kita tarik kembali 1 ke minus 3. Ternyata bertemu di titik ini. Bertemu di titik ini. Ini adalah titik 1, minus 3. Mungkin sampai sini udah mulai paham bagaimana narik garisnya Ini seperti main teka-teki saja. Titiknya ada di mana. Saya ambil satu contoh terakhir. Satu contoh terakhir adalah ini, minus 8,3. Minus 8,3. Maka X-nya adalah minus 8, Y-nya adalah 3. Nah, kita baca yang sumbu X. Sumbu X itu yang vertikal. X nilainya minus 8, berarti kita cari minus 8. Kita lingkari minus 8 di sini. Oke. Kemudian Y-nya 3. Y adalah sumbu yang vertikal, Y. 3, angkanya 3. Oke. Dua titik ini kita saling masing-masing tarik satu garis lurus ke atas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke atas sampai ke titik 3. 3 juga tarik ke samping kiri.
ya, samping kiri, tinggal bertemulah satu titik di sini, ya, titik minus 8,3. Cara membaca titiknya selalu dibaca dari sumbu X dulu ya, sumbu X baru sumbu Y. Disinilah titik minus 8,3. Nah, anak-anak coba kalian buat semua titiknya ini, kemudian nanti mulai dari titik yang pertama, kedua, dan ketiga, keempat ini disambungkan, ya, disambungkan dan lihat what picture did you draw. Setelah disambungkan berurutan, nanti kita lihat gambar apa sih yang terbentuk, ya. Cara menyambungkan seperti ini. Saya kasih satu contoh lagi, minus 7, minus 6. Tadi yang pertama adalah minus 1, 1, minus 6 ya. Ini titik yang pertama. Oke, titik kedua minus 7, minus 6. Berarti ini X, ini Y. X-nya minus 7. X minus 7. Ya, ini minus 7. Y minus 6. Y minus 6 di sini. Berarti minus 7, minus 6 adalah di sini. Oke, di sini kita dapat titiknya. Oke. Nah, tadi titik pertama adalah 1, minus 6. Titik kedua minus 7. Ini adalah titik minus 7, minus 6. Ya, maka tarik garis. Pakai penggaris ya. Tarik satu garis pakai penggaris dari titik pertama ke titik kedua. Sudah satu garis ya. Kemudian lanjut ke titik ketiga, minus 6, minus 9. Minus 6, minus 9. Kira-kira di sinilah. Tarik lagi garisnya. Iya. Ini adalah titik minus 6, minus 9. Nanti apabila garisnya ini penuh, maka satu pertanyaan saya, gambar apakah yang terbentuk? Ya, gambar apakah terbentuk? Nah, kalau sudah siap kamu kerjakan, ya, coba chat pribadi Lause di Telegram Lause, gambar apa yang terbentuk? Oke, boleh difotokan yang kamu buat. Kemudian nanti saya akan jawab itu benar atau salah. Oke, untuk hari ini itu saja. Ya, kamu juga bisa mencoba-coba dengan yang lainnya, dengan titik-titik lainnya, tapi berlatih aja. Jadi kesimpulannya di diagram Kartesius, ya, kita selalu membaca titik X, Y. X bisa bernilai positif dan negatif, Y bisa bernilai positif dan negatif. Oke, sampai di sini saja. Nanti mungkin semoga minggu depan kita sudah bisa ketemu. Oke, see you, bye-bye.